Ya, pemirsa, kembali lagi di program Referensiana, program yang dapat memberikan wawasan bagi Anda, para wanita Indonesia. Tadi bersama Kang Z kita sudah bicara sedikit seputar cara menumbuhkan rasa empati. Mulai tadi dari hubungan suami istri dan akhirnya mungkin kita harus mulai mengasah kepada anak-anak kita ya. Nah, sekarang saya sudah ada bintang tamu lagi yang nggak kalah ganteng juga dari Kang Z, yaitu Bapak Kepala Sekolah SMP Lab School Jakarta, Bapak Ukim Komarudin. Selamat bergabung Bapak, selamat siang. Selamat siang. Nggak kalah ganteng kan, sama-sama pakai baju hijau nih. Iya, tapi sebelum saya mau nanya-nanya sama Pak Uki, mungkin saya mau tanya sedikit lagi sama Kang Z ya. Jadi ada nggak sih cara jitu untuk menanamkan empati pada anak-anak kita? Baik, sebetulnya sudah dimulai dari ketika bayi lahir itu juga untuk memunculkan nilai empati. Kayak contoh aja ya, ketika kita jarang sekali Pak, saya melihat ada orang tua yang makan nawarin anaknya. Satu, kadang-kadang nggak. Dia makan sekecil apapun, misalnya makan kerupuk aja, anaknya tuh kadang-kadang dilewati. Terus kadang-kadang yang lebih parah lagi, ibunya lagi makan, anaknya, "Mah minta dong, enak aja lu." Ya ampun, maknya pelit bener ya. Ini akhirnya apa? Akan menimbulkan nilai-nilai pelit pada orang tersebut. Jadi anak nggak ada empati juga itu gitu satu. ya. Dan dia pun sebagai orang tua, kita harus menawarkan juga pada orang lain. Kayak misalnya ada mbak yang lewat, ya ada pembantu kita yang lewat, "Di makan yuk." Nah itu kan salah satu. Anak melihat, anak mendengar. Dan ini akan menimbulkan, oh orang tua saya baik sekali ya. Nah, perasaan baik tersebut akan menimbulkan nilai empati. Sekarang percuma misalnya sekolah di tinggi-tinggi S1, S2 ya, IQ-nya dipertajam sampai intelektualnya luar biasa, secara kecerdasan otaknya juga tinggi, tapi dia tidak ditumbuhkan rasa emosionalnya, EQ-nya. Apa jadinya negara kita? Ya kan? Terjadi gempa, orang diam aja gitu kan, selamat ya, aja gitu ya. Ya kasihan amat ya, cuman gitu doang gitu ya. Kamu mau ngebantu nggak? Ya nggak tahu gitu kan, kadang-kadang suka seperti itu. Itu satu yang pertama. Tadi tawarkan bila kita melakukan sesuatu yang istilahnya menurut kita tuh sangat nikmat sekali. Ya. Yang kedua, kalau kita lagi nonton acara TV, itu tolong pandu anak-anak ini. Seringnya kita ngelihat acara TV, terus si ibu bapaknya tuh ngelihat misalnya ada orang yang dikejar anjing, terus kita ikut-ikut ketawa, kasihan lu, kata, syukurin makanya lu. Si anak ngelihat, coba bayangkan. Sehingga dia, saya sering ngelihat orang yang pada saat ada yang jatuh, diketawain. Itu hal bagus juga ya. Itu salah satunya. Jadi memang ternyata empati itu memang bisa dipelajari ya. Tapi saya penasaran juga, apakah di sekolah diajarkan masuk dalam kurikulumnya? Nah, gimana Pak? Masuk nggak nih kira-kira dalam daftar kurikuler sekolah nih Pak? Di lab school sendiri deh Pak, gimana nih Pak? Ya, sejujurnya tidak tertera mata pelajaran empati. Tidak ada ya. Tapi bahwa itu disadari oleh semua pihak sebagai muatan life skill, keterampilan hidup, kemampuan mengelola hidup, itu memang disadari oleh semua orang. Akhirnya di sekolah disadarkan pada keinginan bukan hanya tahu, tetapi upayakan pembelajaran mengarah kepada pengalaman, yaitu mengalami yang dimaksud dengan empati itu, dan pengamalan. Dua hal itu enak betul diomongin, tetapi sulit betul. SMP kami diberi waktu 3 tahun. Dan 3 tahun itu terasa sangat berlari untuk mengejar dua hal tadi, yaitu pengalaman dan pengalaman. Pengalaman dan pengamalan. Susah ya Pak, jadi memang tidak masuk dalam daftar kurikulumnya sendiri ya. Kira-kira tapi ada nggak dari sekolah sendiri kegiatan-kegiatan yang untuk menimbulkan empati kepada para murid-muridnya gitu, untuk melatih murid-murid atau mempertajam gitu Pak? Iya, akhirnya kita harus pandai-pandai mengelola apa yang sudah diberikan oleh pemerintah sebagai sebuah standar. Umpamanya standarnya mata pelajaran itu dari pendidikan agama sampai berhenti di teknologi informasi dan komputer, umpamanya gitu ya. Nah, lalu kan diberi kesempatan sekarang ini kurikulumnya itu menariknya kurikulum yang sifatnya diberi kebebasan kepada semua sekolah. Disitulah menariknya sebuah sekolah bisa mengelola sendiri, sehingga kita membuat acara umpamanya ada acara SSN, Showing Sympathy for the Needy. Umpamanya berusaha untuk menunjukkan rasa simpati pada orang yang membutuhkan. Lalu umpamanya ke arah-arah yang sifatnya education for all, EVA, umpamanya gitu ya. Itu usaha agar kamu bisa baris berbaris ya sayang. Sekolah sebelah bisa nggak ya? Ajarin coba. Siapa yang bisa nanti dapat medali ini. Oke, menarik juga ya. Menarik juga ya Kang Z ya. Jadi memang ternyata memang bisa dipelajari ya. Tapi bagusnya tadi omongan Pak Ukim sendiri katanya kalau kita bisa apa, coba ajarin ke
sekolah yang lain. Luar biasa, biasanya nggak kayak gitu tuh Pak, diumpetin biasanya. Nggak boleh dong ya Pak ya. Kayaknya Kayak gitu. ini zaman yang sudah beda. Oke. Jadi kalau sekolah hebat dulu itu strateginya adalah jangan terkalahkan. Nah, Sekarang nggak dong. Sekarang beda. Harus dibagi-bagi ya. Iya, Bagus sekali. Nah pemirsa, sebelum kita jeda iklan nih, penasaran dong bagaimana sih kira-kira tanggapan anak-anak tentang bencana kemarin ya, bencana gempa kemarin ya. Apakah kira-kira mereka ini memiliki rasa empati terhadap apa yang terjadi di sekeliling mereka? Kalau gitu kita dengar aja yang satu ini ya. Saya cukup sedih dan cukup prihatin, apalagi khususnya di sana banyak sekali anak-anak kecil yang belakangan harus putus sekolah karena sekolah mereka hancur dengan guncangan gempa tersebut. Kami di sini dan rekan-rekan dan bantuan yang bisa kami sampaikan kepada korban gempa yang ada di Sumatera Barat ialah hanya bisa membantu dengan doa. Mudah-mudahan korban gempa yang ada di Sumatera Barat bisa tabah. Saya juga bisa dari TV. Saya merasa kasihan sekali dan saya ingin membantu dengan tenaga sekuat mungkin dan bisa menyumbangkan uang saya sedikit maupun banyak. Saya juga untuk mengucapkan bela sungkawa terhadap perasaan saya kaget, terus takut juga sedih. Kita sedih karena saudara-saudara kita di sana ya tertimpa musibah itu, banyak yang terluka-luka. Kita takut juga akan terjadi di sini, tapi semoga aja tidak. Saya akan melakukan mendonorkan dana pada sekolah dan teman-teman saya untuk menyalurkannya ke sana. Buat rakyat Padang, sabar aja ya atas apa yang telah ditegur oleh Allah dan semangat untuk hidup.